Selamat datang dan selamat menonton video saya. Di video ini saya akan membahas mengenai persoalan bangsa dan cara mengatasinya. Apa itu persoalan bangsa? Persoalan bangsa adalah masalah yang terjadi di suatu negara yang belum bisa dikendalikan ataupun diatasi sesuai dengan yang diinginkan oleh negara tersebut. Berikut ini adalah persoalan bangsa yang sedang dihadapi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin yang berarti busuk. Beberapa pakar menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya Robert Klitgaard. Menurut Robert Klitgaard, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Korupsi sudah sangat meresahkan, maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan seperti KPK atau kepanjangannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, pengertian korupsi secara yuridis telah jelas dan gamblang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. 7 bentuk tipikor. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Apa saja penyebab tindak korupsi? Menurut Gon Teori, penyebab yang pertama adalah keserakahan atau greed. Yang kedua, kesempatan atau opportunities. Yang ketiga, kebutuhan atau needs. Yang keempat, pengungkapan atau exposure, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Lalu, bagaimana cara mengatasi korupsi? Pertama, kesadaran dalam diri sendiri bahwa jangan melakukan korupsi walaupun sekecil apapun. Kedua, membuat efek jera kepada pelaku korupsi biar semua orang berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Ketiga, pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK. Persoalan bangsa yang kedua adalah pendidikan. Zaman sekarang kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot dari urutan bawah dan ranking belajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu saja menyedihkan, padahal uang untuk kemajuan pendidikan sampai 404 triliun rupiah atau 20% dari anggaran negara. Tapi salah satu akar masalahnya adalah sistem pendidikan massal.
Karena sistem ini membuat sistem yang sama untuk semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan di saat yang sama, menghilangkan jati diri dan keunikan dari setiap muridnya. Padahal pendidikan yang dibangun sama Bapak Pendidikan jauh berbeda dengan sistem pendidikan saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada pada kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, jumlah sekolah maupun anak yang ingin bersekolah meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu tidak membuat pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan semua ini terjadi? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dengan pendidikan kita bisa membantu petani merawat padi, bantu peternak mengembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit, ngeluncurin satelit canggih, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap pendidikan itu hak segala bangsa. Maka kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, sediakan protein untuk bangun gizi anak-anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakat masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Dan sekian penjelasan saya. Terima kasih.